Cuma mau ngucapin terima kasih buat sahabat-sahabatku di pagi-pagi Ambiar yang udah nonton show tunggal aku. Nyindir pagi-pagi udah nyindir. Udah main. Kak. Wajahnya Dewi sama Nasar di sana, video diulang-ulang, orangnya nggak ada di sana. Orangnya lagi ada kerjaan. Paham, satu orang 3 program. Cuma gue doang satu mantek di sini pagi. Sini dong, lu jangan gitu. Jangan gitu dong, Kak. Kan ini contoh seorang Karen Delano kalau lagi nggak punya duit masuk syuting. Karena kebanyakan duit izin terus. Iya, sekarang udah Habibah. Lagi kerja. Tapi kita mau mengucapkan selamat buat sahabat kita Karen Delano karena kemarin baru saja menggelar show tunggal yang luar biasa. Selamat Karen Delano. Selamat ya Kak Karen. Keren banget. Kita bertiga. Masih ada di sana sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu di sampai hari Senan Minggu. City ya. Pokoknya buat Karen, congratulations and celebration. Celebration. Kita bertiga Love and life. mengucapkan syukur alhamdulillah teman kita kembali. Selamat, alhamdulillah Karen Delano. Ya. Apa kabar sih kalian? Kita baik. Tidak merindukan aku, WhatsApp pun tak ada. Ya. Sebenarnya kami agak kecewa kamu hari ini masuk. Kenapa? Kenapa gak nanggu sampai Senin aja lu libur? Kami mendengar berita kamu ke Bali. Kami Heran mengumpat ya, dalam hati. ya Allah kita lo kerja, kita Iya. bareng-bareng ya nanti liburan. Heran. Biar bisa lo liburan sama orang lainnya bukan teman kita lo. Kita bukannya mau liburan ke Thailand. Gak jadi ya. Itu semua wacana. Kami buat Di teman Jepang nggak ya. jadi, di Bangkok nggak jadi, cicilan banyak say. Tanya sama JCK Desa Ratu. Enggak sih, cuma tanggalnya aja karena memang kebetulan kita ini berempat ini Kita ini kegiatannya beda-beda. bukan sultan, jadi satu hari itu ada 3 program memangnya ini. Satu. Pagi hari. Enggak, Satu, pagi tapi? klien di mana-mana. Alhamdulillah, kita juga berharap semoga buat sobat Ambiar di rumah ya selalu diberikan berkah dan terima kasih banyak sudah kembali lagi bersama kita semua di sini di pagi-pagi Ambiar. Kami mengucapkan Terima kasih. Tanpa kalian kami pun bukan menjadi apa-apa. Betul, tanpa kalian nggak ada yang nonton, capek deh. Lu ngomong apa sih? Tapi ini ada berita. Kan tanpa mereka kita nggak ada yang nonton, bener gak? Bener, ini ada berita Bener terupdate banget, ya Say. dari Beban Rizky banyak Bilar. banget hidup nih, capek Cincinnya gua. King dong. Ya, Ini yang satu ini kayak baru karena ada program baru King hura-hura. Enggak juga. Oh enggak Ya, ya. tapi buat sahabat Kita Ambiar, bisnis. ini kita punya kabar terupdate ya dari seorang Rizky Bilar. Kita tahu bahwa dia dilaporkan sang istri dengan dugaan KDRT, kemudian kemarin akhirnya datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dan statusnya sudah dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Nah, kita mau kasih lihat dulu buat sobat Ambiar di rumah ini statement dari pihak kepolisian. Tersangka. Dia keterangan dari Kombes Pol Zulpan, Kabid Humas dari Polda Metro Jaya di Polres Metro Jakarta Selatan, penetapan Rizky Bilar sebagai tersangka. Kemarin diberikan 38 poin pertanyaan, kemudian juga dari kuasa hukum Rizky Bilar ini mengajukan penangguhan penahanan yang artinya sampai dengan sekarang memang belum ditahan tapi statusnya sudah tersangka. Ya. Wow. Mungkin ada, tunggu ya. Ya kita lihat nanti seperti apa ya. Kita doakan hasil yang terbaik aja. terakhirnya. Iya. Betul. Kalau sekarang ini Dede Lesti masih di umroh. Masih ya? umroh, insya Allah dalam hitungan hari akan kembali ke tanah air. Yang pasti dari sini juga kita lihat bahwa apapun ke depannya, termasuk kemarin yang sudah terjadi, bahwa dari Rizky Bilar juga mengikuti proses hukum yang sudah berlaku. Dan kami juga ya hanya bisa mendoakan yang terbaik lebih kedua belah pihak. Hanya mereka yang tahu dan juga keluarga yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan pastinya kita juga sebagai orang yang bijak jangan sampai memanas-manasi, kemudian memberikan komentar, menambah-nambahi di media sosial. Betul, dan jangan selalu menggoreng-goreng apapun itu. Kalau udah hangus itu kan udah nggak usah digoreng lagi ya karena udah hangus. Kalau makanan udah hangus mau digoreng lagi jadinya nanti jadi Karena yang tahu rumah tangga mereka kan mereka. Hanya di sini kita ambil hikmahnya aja bahwa polisi tidak akan menjadikan seseorang dari saksi menjadi tersangka kalau tidak ada bukti yang akurat. Betul, dan memang sudah ada barang buktinya ya. Tapi by the way baju hari ini kakak bagus banget ya. Berkat Riri dong. Batik-batik manja. Batik-batik perempuan harus sering pakai batik ya, Say. ya. Enggak bagus pagi-pagi bajunya, bagusan pakai baju pengantin nanti sama aku ya. Atur Derian. Atur. Buat sobat Ambiar kita akan kehadiran bintang tamu kita yang pertama. Yang satu ini sosok komedian senior, seorang wanita yang sangat luar biasa sekali. Kemarin kabarnya sempat mau pensiun, berhenti jadi komedian, nggak mau kerja lagi. Tapi sekarang kabarnya batal pensiun. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Mbak Nunung.
Satu hal yang harus diketahui oleh setiap artis, Kenapa? baik yang pendatang baru maupun kalau yang senior udah pasti jam terbang. Iya. Contohlah Mama Nunung. Kenapa? Orangnya belum sampai, udah wanginya satu studio. Iya betul. Betul banget. Itu penting loh, wangi itu penting loh. Betul. Kalau bewes kan harus. Nggak yakin. Paham Kayak nggak, aku selalu Bebes? wangi ya. Betul. Wangi Kayak aku banget. selalu wangi. Wanginya wangi orang kaya. Kamu baunya bau amis. Amin. I miss you. Kita berempat mengucapkan Terima kasih. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya. Karena kan kalau seorang seniman itu pagi-pagi itu susah banget untuk bangun. Tapi beliau adalah seorang seniman legend yang mau menyempatkan waktunya Waktu sudah dari pagi-pagi ambiar. Iya. Kalau Mama Nunung kan memang udah terbiasa pasti ya, maksudnya bangun Iya. subuh gitu ya, pastinya kan namanya ibu-ibu ya, pasti kan kalau Tidurnya ibu-ibu subuh mah ya, King juga. anak ngurusin laki Iya, apa iya. pasti Saya aku repot. ngurusin pagi-pagi bangun kok. Iya, iya. Malah cucu banyak. Cucu emang ada berapa sekarang Mama Nunung? Cucu ada 6. 6. Anak berapa? Anak ada 13. Suami berapa? Suami Satu ya, Ma. Satu lah. Baru satu. Satu yang ketiga. Satu Gak yang apa-apa ketiga. Mami. Gak apa-apa, yang Gak penting apa-apa Mami, kan. daripada aku ntar lagi yang keempat. Kami doain ya. Ya, iya. Nah, tapi kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah, ini dia Mami Nunung yang kabarnya batal pensiun ya. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah. Bener emang sempat ada niatan pengen pensiun. Apa ya? Kenapa? Kenapa Mama? Mami udah capek atau gimana sih Mi? Ya kalau dibilang capek pasti capek. Tapi saya masih punya tanggung jawab yang begitu banyak. Anak-anak saya belum ada yang mapan. Meskipun mereka udah ada yang selesai kuliah. Masih ada yang magang. Sekarang cucu-cucu saya juga apa-apa masih Umi minta ini, Umi minta ini. Aku pikir anak-anakku sudah selesai kuliah itu aku udah selesai, ya udah aku pensiun. Tapi ternyata semakin berat malahan nggak selesai gitu loh. Keluargaku masih membutuhkan aku semua. Masih banyak yang butuh aku. Keluargaku masih banyak yang butuh aku. Ya dengan sekuat tenagaku, aku sih nggak pernah mengeluh. Cuman kadang-kadang aku nangis gitu, ya Allah sampai kapan? Sampai kapan? Umur saya sudah nggak muda lagi. Cuman ya aku tetap aku syukuri aja, aku bersyukur. Berarti ini pikiran yang selalu menghantui seorang Mami Nunung ya? Sampai kapan? Sampai kapan? Mereka masih butuh saya semua dan semakin kesana semakin banyak kebutuhan mereka. Dan ya memang saya semua dari keluarga besar saya. Aduh, kenapa sih awal-awal gini udah nangis? Tapi kita juga pasti yakin seorang Mami Nunung ini adalah orang yang sangat kuat dan keluarga juga merupakan bagian dari berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita juga yakin dan kami berharap kami juga tentunya berdoa semoga Mami Nunung ke depannya pintu rezekinya semakin terbuka lebar termasuk juga amin, untuk amin. keluarga. Amin ya. Allah. Dan kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini, barangkali ini alasan Mami Nunung ingin pensiun dari dunia hiburan. Alasannya tuh barangkali kalau berbicara mau pensiun. Mungkin karena sudah puluhan tahun juga ya. Iya. Mohon maaf, Total Mami. di dunia Maunya- entertainment udah berapa tahun Mama Nunung? Iya, pingin pensiun apa 40 karena lebih. capek atau Berapa? karena bosan? 40 lebih. 40 tahun. Gila. Itu bukan Mami, main. mohon maaf aku mau tanya, Mami ini sebenarnya menangis. Mami ini capek bekerja atau karena sebenarnya Mami itu bosen gitu di dunia internet kan macam-macam. Ya kadang-kadang bosen, Pasti. udah jenuh. Itu selalu menyelimuti kayak gitu terus, tapi ya gimana lagi, Kebutuhan gitu nggak ya, mungkin saya berhenti gitu loh. Ya puji syukur sih masih dibutuhkan, masih kadang-kadang masih ada acara-acara kayak gitu. Kan alhamdulillah Mi masih Iya, ada yang iya, membutuhkan Mami. iya, alhamdulillah sih. 40 tahun manusiawi sekali kalau capek, Banget. bosan, sangat manusiawi. Tapi misal pagi hari ini Mami Nunung,
Pergi, bangun tidurnya, mau pergi bekerja datang ke pagi-pagi ambiar. Badan lelah, pikiran sudah lelah juga. Tapi banyak tanggungan yang harus Iya. ditanggung oleh seorang Mami Nunung. Iya. Apa dalam pikiran Mami Nunung setiap kali mau keluar dari rumah membuka pintu rumah? Ya mencari nafkah buat mereka, mencari makan buat mereka. Karena mereka masih butuh saya semua. Anak-anak saya, keluarga saya, saudara saya, mereka masih butuh saya semua. Jadi saya keluar rumah ya saya harus mencari nafkah. Iya. Benar gak sih tanggungan yang harus ditanggung oleh seorang Mami Nunung ini mencapai 50 orang? Iya, 50 orang, Bang. iya. Kenapa begitu banyak? Siapa aja 50 orang itu Ya dari saudara ke anak-anaknya, dari saudara ke anak-anaknya. Itu semua yang dia butuh apa ya, Mama Nunung, Bunda Nunung, Umi. Manggilnya mereka kan macam-macam ke saya. Ya taunya saya gitu. Iya. Tapi kan Mami Nunung bisa menolak bahwa kita juga tidak selalu bisa membantu semua orang sesuai dengan kemampuan kita pasti. Saya nolaknya gimana ya? Namanya juga keluarga ya. Susah mau nolak gitu. Karena saya kan tahu persis kehidupan mereka gitu loh. Saya tahu persis. Jadi kalau, aduh nggak ngerti. Tapi bagaimana keadaan anak-anaknya Mama? Anak-anak saya masih ada yang sekolah SMP, masih ada yang SMA, masih ada yang kuliah. Iya. Alhamdulillah yang selesai kuliah kemana, sarjana hukum, satu, terus. Tapi ya mereka belum dapat kerjaan, Ya susah memang. belum dapat meskipun mereka punya. Pernah nggak sama Mami, anak-anak Mami bilang, Mami, manggilnya Mami ya, Mami? Mama. Mama nggak usah kerja, biar aku aja yang kerja, Mama di rumah gitu. Pernah nggak sih Mami, anak-anak Mami bilang gitu? Ya mereka sih pasti punya cita-cita kepengin Pasti, mamahnya istirahat pasti. gitu pasti. Cuman mereka sendiri kan belum mampu. Dia kalau mau menjanjikan mamahnya, mereka sendiri kan belum bisa membuktikan gitu loh. Kecuali kalau salah satu atau salah dari mereka udah bisa membuktikan, ya mungkin mereka bicara kayak gitu. Baik, kalau anak kan memang masih menjadi tanggung jawab orang tua, apalagi kalau anaknya belum bekerja ya. Memang itu sudah menjadi tanggung jawab bagi ayah dan juga ibunya. Tapi untuk keluarga di sisi kanan, sisi kiri, saudara, ketika mereka meminta bantuan, mohon maaf, apakah mereka punya pekerjaan ataukah pekerjaannya tidak lebih baik, misalnya secara ekonomi dari Mami Nunung? Yes, secara ekonomi mereka memang tidak mampu semua keluarga saya. Memang ini keluarga saya ya saya. Dari dulu ya, dimulai dari nol ya, Mama Nung ya. Tapi makanya kan berkat alhamdulillah hikmahnya bisa sampai saat ini masih dibutuhkan oleh masyarakat banyak ya Mami. Saya nggak kebayang kalau lagi mau lebaran tuh gimana, Mami? Oh, Masya Allah itu. Suami saya yang pusing. Saya yang nyari duit, suami saya yang bagi, jadi pusing banget. Habis pasti. Habis mau lebaran. Terus ini aja masih bingung nanti mau tahun baru gimana ya, anak-anak udah, Bunda, Mama kemana. Ya alhamdulillah setiap tahun baru kan kita pasti kemana gitu kan. Cuman ya sekarang keadaannya kan udah nggak seperti dulu gitu loh. Jadi ya mereka, Mama nanti tahun baru kemana gitu kan, saya cuma nangis aja cuman ya. Insya Allah ada rezekinya nanti. Insya Allah ada rezeki. Insya Allah ada rezekinya. Amin. Tapi pernah nggak sih keluarga misalnya atau anak-anak melihat Mami Nunung menangis seperti sekarang misalnya? Nggak ada yang tahu. Enggak ada ya, Pak? Anak saya mungkin heran saya nangis di TV itu bapak pada kaget keluarga saya karena saya nggak pernah. Saya itu Selama ini nggak paling susah mengeluarkan air mata. Saya paling susah ngeluarin air mata. Ini saking dipendam terlalu lama kayak Mami ya. Dipendam terlalu lama jadi seperti ini ya Mami. Iya. Mungkin butuh kedewasaan dari anak-anak. Sekarang kan Mami bisa menunjukkan kesedihannya di depan semua anak-anaknya pasti insya Itu Allah. udah lelah Saudara-saudara. Betul. Tapi kami juga berharap bahwa ketika melihat seorang
komedian senior Mami Nunung yang biasanya selalu menghibur tertawa di depan kamera, kali ini dia harus menangis, bahkan anak-anak atau keluarganya tidak pernah melihat dia menangis. Kami berharap ini menjadi semangat tentunya untuk keluarga dan juga anak-anak yang menyaksikan untuk terus berikhtiar dan juga berdoa, dan kami juga tentu saja berharap bahwa akan ada kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Betul sekali. Tapi kalau suami, tanggapannya gimana melihat istri bekerja? Kan suami juga manajernya ya, manajer Mami Nunung. Melihat istri bekerja dari pagi sampai malam, uangnya pun ya sebagian besar harus dibagi dengan 50 anggota keluarga. Tanggapan suami gimana? Kalau suami ya sebetulnya nggak tega lihat saya, pastilah. Cuman dia mau bagaimana lagi karena suami saya juga tahu persis tanggungan saya masih banyak banget yang harus diselesaikan. Suami juga udah dijalanin aja, yang disyukurin aja, udah dijalanin aja, paling cuman gitu suami saya. Udah dijalanin dengan ikhlas, sabar. Paling suami saya cuman gitu-gitu aja. Karena suami saya juga tahu bahwa nggak mungkin saya berhenti bekerja, itu nggak mungkin banget gitu untuk saat-saat sekarang ini. Jadi semakin anak saya udah kuliahnya udah hampir mau selesai semua, ada yang masih magang, ada yang ini, biayanya masih makin banyak gitu loh. Tapi kan usia tidak muda lagi, Mami. Iya. Betul. Secara semangat barangkali masih besar, walaupun pikiran sudah lelah. Tapi semangat karena ada tanggungan yang harus ditanggung. Tapi kan secara fisik, pernah nggak sih merasa badan aku ini udah nggak bisa lagi? Ya pernah lah, pasti pernah. Pernah saya kadang-kadang aduh capek banget ya. lelah gitu ya Pak. Cuman suami saya jangan ngeluh lah nih ya, kamu jangan ngeluh. Ingat, tanggungan kamu masih banyak. Udah ayo kerja, suami saya bilang gitu, ayo kerja kamu, udahlah jalanin aja. Ya, alhamdulillah saya punya suami yang nggak bosan-bosannya tiap hari saya nangis malam. Aku tuh sekarang tiap malam nangis. Padahal nggak pernah aku tuh nangis tiap malam, tuh sekarang nangis. Tiba-tiba nangis sendiri. Kenapa Mami nangis? Saya nggak ngerti, tiba-tiba nangis sendiri gitu. Suami saya, kamu sakit? Enggak. Kenapa? Nggak ngerti, pengen nangis aja. Kenapa kamu akhir-akhir ini nangis terus? Suami saya selalu bilang, nggak tahu ya, nggak ngerti saya. Tapi wajar, maklum, bisa dipahami karena memang Karena ada lelahnya. Apalagi namanya perempuan ya. Lelahnya Iya. betul. Perempuan kerja pagi siang malam Tapi buat mungkin keluarga. juga yang bisa diberikan kekuatan buat Mama juga Tuhan sangat luar biasa ya melihat begitu besar perjuangannya Mama dan suami sampai dengan hari ini banyak sekali masalah, anak-anak semua keluarga membutuhkan, tapi ada banyak juga program televisi, acara off-air yang berkahnya ada. berkahnya aja. ada. Rezekinya Tidak aja. putus-putus. Betul, itulah. Mami Iya, Ma. mohon maaf. Sebenarnya kan Mami Nunung juga punya pilihan ya. Untuk misal berhenti sejenak, rehat sejenak. Dengan misalnya menggunakan uang tabungan. Tabungan sendiri selama 40 tahun bekerja. 40 tahun loh Ma. Ya, Ada bisa tabungan ngomong. itu dong Ma. 40 tahun bekerja. kan saya 40 tahun bekerja bukan buat saya sendiri, buat keluarga besar saya. Jadi tidak ada tabungan. Ya kalau Ya dibuat ada buat tabungan keluarga. sih. Tapi nggak mungkin juga tabungan Dihabisin, diambilin juga betul. lama-lama habis kan juga, habis. iya. Kalau habis kan Lebih repot. kita musuh dari mulai nol lagi kan nggak mungkin. Atau ada Mami kekhawatiran Mami yang misalkan Mami nggak ada kok kayaknya Mami dalam banget gitu, banyak pikiran banget. Apa yang dikhawatirkan Mami gitu? Ya karena kan saya sudah nggak muda lagi. Saya kadang-kadang berpikir kalau sampai saya nggak ada, terus anak-anak saya gimana? Belum ada yang mapan, cucu-cucu saya gimana?
keluarga lainnya gimana? Tapi kan nggak semua harus dipikirkan Mami. Mami harus bisa mikirin kesehatan Mami sendiri dulu. Iya memang akhir-akhir ini juga kesehatan saya juga agak terganggu. Udah mulai sakit ini. Pasti. Mulai kayak gitu karena memang orang bilang kan katanya penyakit itu sumbernya dari pikiran. Pikiran Iya, setuju betul. banget. Mungkin pikiran saya yang terlalu berat sekarang ini, berat banget. Dan kayak aset-aset saya kan juga udah banyak yang hilang pada saat saya kena kasus kemarin. Bukan hilang bukan untuk siapa ya, hilang buat keluarga ya. gitu. Karena kan Menyambung hidup ya. setahun lebih saya nggak ada pemasukan kan, saya di rehab itu. Jadi kan mau nggak mau kan harus ngelepas apa yang punya. Iya. Tabungan juga udah dikuras habis. Harus ngasih makan keluarga. Sulit untuk menolak ya. Nggak bisa saya untuk Karena bagaimanapun juga keluarga selalu ada ya. saya nggak ngerti kalau saya nggak nolong dia, keluarga saya nggak ngerti apa yang nggak ngerti lah, saya nggak ngerti. Mami Nunung, apa yang Mami ingin sampaikan kepada anak-anak dan juga keluarga? Ya buat anak-anak tetap semangat. Walaupun mama capek kayak apapun, mama tetap juga semangat buat kalian. Kalian tetap semangat ya nak, mama doain kalian cepat dapat pekerjaan semua. Amin. Amin. Saudara-saudaraku juga dapat pekerjaan. Amin. Duduk aku setiap malam buat kalian. Satu hal yang kita pelajari dari seorang Mami Nunung. Iya. Lelah sudah pasti, bosan adalah manusiawi. Ya. Tapi satu kalimat yang mungkin bisa kita pelajari bersama. Jalani aja. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di